Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Meliati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 29 Banten. Bapak Ibu guru hebat, saya akan memaparkan koneksi antar materi dalam bentuk kesimpulan dan refleksi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, yaitu pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Pendidikan yang menghamba pada murid atau pendidikan yang berpihak pada murid, artinya pendidikan selalu berorientasi pada murid. Budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Bapak Ibu guru hebat, saya juga akan melakukan refleksi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menjawab pertanyaan pemantik berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya merasa semua informasi yang diperoleh murid berasal dari guru, sehingga guru menjadi satu-satunya sumber informasi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Murid hanya menerima dan melakukan semua yang diperintahkan guru. Media pembelajaran yang digunakan guru terbatas. Saya hanya menggunakan media pembelajaran seadanya. Misalnya, menggunakan buku dan lembar kerja yang saya desain untuk memudahkan proses pembelajaran. Guru menuntut murid untuk bisa menyelesaikan semua tugas yang telah diberikan. Dalam hal ini, saya memberikan tugas yang sama pada semua murid, tanpa melihat kemampuan murid. Murid yang bisa menyelesaikan tugas dengan baik akan mendapatkan nilai yang baik, begitu sebaliknya. Penanaman nilai karakter tidak menjadi prioritas. Saya membuat lembar observasi sikap di setiap proses pembelajaran, namun hanya sebatas penilaian, belum menuntun pembentukan karakter dan budi pekerti yang baik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya merasa tersadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini belum menggambarkan atau menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejak zaman dahulu telah menjadi pelopor pendidikan. Pemikiran dan perilaku saya berubah terhadap pendidikan di sekolah. Pembelajaran adalah proses menuntun. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai guru. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang dimilikinya menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Pendidik harus mempunyai pandangan bahwa setiap anak terlahir mempunyai potensi, kemampuan, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Sebaiknya seorang guru memahami perbedaan tersebut, sehingga guru dapat memberikan ruang bermain dan merdeka dalam proses pembelajaran. Misalnya, guru bisa menggunakan media maupun metode yang berbeda-beda
agar dapat menggali segala potensi yang ada pada diri seorang murid. Pendidikan harusnya berpihak pada murid. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, suasana yang semangat, dan memberi ruang untuk kreativitas murid. Apapun yang dilakukan guru harusnya berorientasi pada murid, bukan sebaliknya, menuntut murid untuk bisa menyelesaikan semua yang telah ditugaskan. Guru perlu menumbuhkan komunikasi yang akrab dengan murid, sehingga murid bisa lebih terbuka terhadap masalah belajar yang dihadapinya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Untuk itu, mengamati sikap saja belumlah melatih pembentukan budi pekerti atau karakter anak. Maka, guru perlu melakukan pembiasaan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang serta menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, saya akan menjawab pertanyaan pemantik terakhir. Apa yang dapat segera Anda terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan yaitu menjadi guru yang menuntun segala kodrat pada anak, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam proses pendidikan. Menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran yang berpihak pada murid dan kontekstual, sehingga murid lebih interaktif dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat menggali potensi diri murid dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Melakukan refleksi agar mengetahui perasaan murid dan ketercapaian proses pembelajaran yang telah dilakukan. Melakukan kegiatan dan pembiasaan di sekolah untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik yang menggambarkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.